Perjalanan darat bersama keluarga selalu punya cerita tersendiri. Setiap kota yang dilewati menyimpan pemandangan baru dan kesan berbeda. Sementara anak-anak menikmati serunya melihat dunia dari balik kaca jendela. Nah, road trip kali ini kita mulai tengah malam dengan jarak sekitar 340 km melintasi seperempat Pulau Jawa. Perjalanan kita mulai tanggal 29 Maret 2025 jam 11:24 waktu Indonesia Barat. Karena pada saat ini pelabuhan akan dibuka jam 6 pagi. Oleh karena itu kita memilih untuk melakukan perjalanan di malam hari. Dengan prediksi akan sampai di pelabuhan sekitar jam 7 pagi. Sebelum memulai perjalanan jauh, jangan lupa juga untuk mengisi tangki BBM. Nah, ini perjalanan malam, anak-anak jadi bisa tidur dan beristirahat dengan nyaman. Salah satu keuntungan melakukan perjalanan malam yaitu lalu lintas lebih lenggang. Jalanan biasanya lebih sepi saat malam hari, jadi perjalanan bisa lebih lancar tanpa banyak kemacetan. Tetap selalu berhati-hati ketika kalian melewati jalanan non-tol. Karena jalan yang sempit dan juga banyak kendaraan besar, kalian pasti membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Dalam perjalanan kali ini, tol Probowangi masih belum rampung pengerjaannya. Beberapa ruas masih dalam tahap konstruksi. Jadi, kami harus keluar tol lebih awal dan melanjutkan perjalanan lewat jalur arteri. Meski sedikit memutar dan memakan waktu lebih lama, justru disitulah letak serunya bisa melihat sisi lain dari kota-kota kecil yang kami lewati. Tol Probowangi sendiri merupakan proyek strategis yang menghubungkan Kraksan di Probolinggo hingga Ketapang di Banyuwangi. Dengan panjang total sekitar 172,91 km. Tol ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas antara Jawa dan Bali melalui integrasi dengan Pelabuhan Ketapang. Perjalanan dari Surabaya menuju Banyuwangi bukan sekedar soal menempuh ratusan kilometer, tapi juga tentang menikmati setiap momen di sepanjang jalan. Melintasi jalur Pantura Jawa Timur, kami melewati kota-kota seperti Probolinggo, Situbondo, hingga akhirnya mengarah ke ujung timur Pulau Jawa. Pemandangan berubah dari kelap-kelip kota, deretan pepohonan di pinggir jalan, hingga laut yang kadang terlihat samar dari kejauhan. Dan akhirnya kita sampai di PLTU Paiton. PLTU Paiton bukan hanya dikenal sebagai salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara, tapi juga karena keindahannya, terutama saat malam tiba. Berada di pinggir jalur utama Pantura Jawa, PLTU ini jadi pemandangan yang mencuri perhatian banyak pelintas. Kilauan lampu-lampu dari menara dan bangunan-bangunan besar di kompleks PLTU menciptakan siluet megah di kegelapan malam. Seolah menjadi kota kecil yang tidak pernah tidur. Cahaya kuning keemasan yang memancar dari struktur-struktur besar berpadu dengan uap putih dari cerobong yang mengepul ke langit, membuat pemandangan PLTU Paiton terasa futuristik sekaligus artistik. Di balik kemegahannya, PLTU Paiton memainkan peran penting dalam menerangi Jawa dan Bali. Tapi bagi para pelancong malam, tempat ini juga menjadi bagian dari pengalaman visual yang tak terlupakan dalam perjalanan darat lintas Jawa. Perjalanan kita ke pelabuhan masih 3 jam 5 menit lagi nih teman-teman. Hai guys, sekarang kita lagi ada di Ketapang. Sekarang ini lagi ada di pom bensin. Terus Masih mau beli tiket online untuk naik kapal. Tapi sekarang masih jam 5 guys, 5 pagi. Misal baru bangun tidur, kasurnya Misal kayak gini. Nanti bakal diupdate kalau sudah terang ya kan. Sisanya lagi ngambek tuh. Bos. Hai. Misalnya lagi rewel. Untuk
Untuk pembelian tiket sendiri bisa dilakukan pribadi melalui online di verisai.com. Dengan jarak pembelian lebih dari 2 km sebelum mendekati pelabuhan ya teman-teman. Tapi kalau kalian sudah dekat dengan pelabuhan tapi belum punya tiketnya, jangan khawatir. Tiket juga bisa dibeli secara offline di sekitar pelabuhan. Untuk harga tiketnya sendiri sekitar Rp231 per kendaraan. Sambil membeli tiket secara online, kami beristirahat sejenak sambil menunggu jam operasional pelabuhan dibuka. Karena kita berangkatnya saat momen nyepi, jam operasional di Jawa akan dibuka mulai pukul 5 pagi. Sampai akhirnya perjalanan kami kembali berlanjut. Kini dengan pemandangan pagi hari yang perlahan menyapa dari balik cakrawala. Setelah beristirahat sejenak sambil menunggu waktu agar tidak antri di pelabuhan, langit perlahan berubah warna dari gelap menjadi terang. Mobil kami pun melaju pelan menuju pelabuhan Ketapang. Di kanan dan kiri jalan, aktivitas pagi mulai terlihat. Mobil kami pun melaju pelan menuju pelabuhan Ketapang. Di kanan dan kiri jalan, aktivitas pagi mulai terlihat. Beberapa warung mulai buka, dan sinar matahari mulai menyinari pepohonan di pinggir jalan. Di sisi jalan, bukit-bukit hijau mulai terlihat, diselingi pemandangan pantai yang sesekali muncul di sela-sela pepohonan. Laut tampak tenang, berkilau keemasan tertimpa sinar matahari pagi. Suasana pagi itu benar-benar indah. Rasa lelah dari perjalanan malam perlahan sirna, digantikan oleh semangat baru dan perasaan hangat dalam hati. Kami semakin dekat dengan pelabuhan dan semakin dekat pula dengan babak baru dari petualangan menuju Pulau Bali. Di sepanjang jalan kota terlihat bangunan-bangunan dengan arsitektur sederhana tapi bersih dan tertata. Lalu lintasnya tidak terlalu padat, memberi ruang bagi kami untuk menikmati setiap sudut kota ini dengan santai. Bukan gunung. Oh ini. Hutan. Iya, bareng saya. Hutan. Bareng saya. Karena bertepatan dengan Hari Raya Nyepi dan juga libur Lebaran dan antrian yang menumpuk di pelabuhan ketika perayaan Nyepi. Jadi kita diwajibkan untuk mengambil nomor antrian untuk masuk ke dalam pelabuhan Ketapang. Masuk. Nggak boleh ya? Ada santri lagi. Pak, ayo Pak, masuk Pak bilang. Dadah, Bapak itu. Bapak dadah, Pak, dadah. Sana. Dadah, sana. Iya Pak, permisi. Libur ke Bali ya. Makasih Pak. Iya, mari. Makasih Pak. Ngadu.
Aku dah. Permisi ya, permisi Mbak. Ada SNK dan KTP. Oh ada. KTP dulu. KTP dulu. Masukkan. Permisi. Iya. Makasih. Ini ke arah mana Mbak? Langsung ikuti antrian. Oke, makasih. Ini mobilnya Ceci. Iya. Samping pun, samping. Di sini angin cari makan. Ayo bisa masuk terakhir, betul? Ngapain? Pol kiri terus kiri. Oke. Tapi mau tahu lu kayak gini Wel. Laut ini bukan cuma pemisah antara Jawa dan Bali, tapi rasanya seperti jembatan buat kita menyeberang dari satu cerita ke cerita berikutnya. Dari atas kapal kita bisa melihat pegunungan dari Pulau Jawa yang perlahan menjauh, sementara Pulau Bali mulai muncul makin jelas di depan. Waktu penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk biasanya memakan waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Surabaya itu mah, Surabaya itu. Surabaya itu jauh, terus Bali itu nggak deket sama. Setelah kurang lebih 45 menit menyeberangi Selat Bali, akhirnya kita sampai di Pulau Dewata.
Silau ya. Asyad, tak anu Pak Polisi, tak kasih Pak Polisi kamu. Ayo. Pak Polisi dulu. Baik. Baik. Di gerbang ini biasanya ada pemeriksaan STNK, SIM, dan KTP. Cuman kali ini tidak ada pemeriksaan seperti biasanya. Video no. Itu tas lempetmu. Biar gak berantem. Oh, oke. Terima kasih ya. Ih, ngantelinnya ini mau ke Jawa. Kak Minion. Kamu kan. Buka apa? Papa kan dulu kan bilang kalau ke Bali bawa makanan malah kamunya tahu saya kan baju pisang ini Pak Papa ini Pak Papa kan baju pisang sama mojo kamu dimakan sama ya. Pak, jangan keluar kemana? Mana enggak boleh keluar? Yang monyet tadi. Itu monyet tuh kan banyak sih. Nyat. Perjalanan kami ke Denpasar masih 1 jam lagi. Banyak tuh. Banyak tuh. Banyak kayak durian, kayak red. Lagi banyak lagi, San.
sepanjang jalan kita udah disuguhkan pemandangan yang lengkap seperti sawah, gunung, dan juga pantai. Ini baru beberapa kilometer kita memasuki Pulau Bali. Tapi vibesnya udah nenangin banget kan? Karena mereka bangunnya kepagian, akhirnya di perjalanan menuju Denpasar mereka tertidur. Perjalanan dari Pelabuhan Gilimanuk menuju Denpasar membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Jalur yang dilalui cukup beragam, melewati kawasan pedesaan, jalan menanjak di daerah pegunungan hingga pinggiran pantai yang indah. Meski cukup panjang, perjalanan ini tidak membosankan karena disuguhkan pemandangan yang luar biasa sepanjang jalan. Hutan-hutan rindang di wilayah Taman Nasional Bali Barat, sawah terasering yang menghijau, gunung yang menjulang di kejauhan, dan sesekali pemandangan laut. Jalannya cukup berkelok di beberapa titik, tapi aspalnya rata dan aman. Di beberapa spot kita bisa berhenti sebentar buat istirahat atau sekedar ngopi sambil menikmati suasana Bali yang tenang dan asri. Karena di Bali baru selesai nyepi, dari arah lawan tidak terlalu banyak kendaraan yang lewat. Kita selesai makan, sekarang mau lanjut perjalanan ke Denpasar, ke Kuta langsung. Karena kita capek, udah ngantuk, mau tidur dulu. Oke, bisa nyetir sih? Yuk, kita nyetir yuk. Dari sini di Pulau Bali yang hangat dan penuh pesona, petualangan baru siap terukir. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Surabaya, menyusuri jalan malam, menyeberangi laut, dan menikmati pemandangan alam yang luar biasa. Sekarang saatnya membuka babak baru. Suasana Bali langsung terasa berbeda. Udara tropis, nuansa budaya yang kental, dan ketenangan yang menyelimuti setiap sudut bikin hati tenang, tapi juga penuh semangat. Anak-anak sudah gak sabar buat eksplor, dan